Langit Yogyakarta sore itu dibalut jingga yang pekat, seolah menumpahkan seluruh kesedihan alam di atas gedung-gedung yang menjulang. Aji, dengan dahi yang berkerut, menatap layar komputernya. Garis-garis arsitektur yang seharusnya ia kerjakan untuk tugas akhir terasa hampa. Pikirannya melayang jauh, menembus batas kota, menuju sebuah desa terpencil di Kulon Progo, tempat adiknya, Dika, tinggal. Hubungan mereka ibarat dua sisi kain yang berlawanan. Aji, 23 tahun, adalah mahasiswa arsitektur di salah satu universitas bergengsi di Yogyakarta. Ambisinya setajam pensil sketsa di tangannya. Ia percaya bahwa kesuksesan hanya bisa diraih dengan kerja keras dan berada di kota besar. Baginya, setiap detik adalah investasi masa depan. Ia meninggalkan Kulon Progo 3 tahun lalu, tak pernah benar-benar kembali, kecuali untuk urusan yang sangat mendesak. Di sisi lain, Dika, 20 tahun, adalah bayangan Aji yang terbalik. Setelah orang tua mereka meninggal dalam kebakaran yang tragis 7 tahun lalu, Dika memilih untuk tetap tinggal di desa. Ia merawat kebun peninggalan orang tua, akrab dengan tanah, dan lebih memilih berdialog dengan alam daripada berinteraksi dengan manusia. Aji menganggap pilihan Dika sebagai bentuk pelarian, sebuah tanda kelemahan, sementara Dika memandang Aji sebagai sosok yang terlalu tergesa-gesa, melupakan akar dan kenangan. Ketegangan di antara mereka bukan hanya soal pilihan hidup, tetapi juga soal warisan yang ditinggalkan orang tua mereka. Sebuah rumah, sepetak kebun, dan sebuah brankas kecil yang tak pernah mereka buka. Brankas itu seolah menjadi peti mati berisi rahasia yang tak seorang pun berani sentuh, menyimpan kenangan pahit tentang malam saat asap pekat dan api melahap rumah mereka, serta tawa riang yang seketika lenyap. Ponsel Aji bergetar, memecah keheningan di kamar kosnya. Sebuah notifikasi pesan suara dari Dika. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Jarang sekali Dika mengirim pesan suara. Biasanya hanya pesan singkat yang isinya tidak lebih dari 5 kata. Aji menggeser layar dan menekan tombol putar. "Mas," suara Dika terdengar renyah, diselingi derap langkah di atas dedaunan kering. "Aku lagi di hutan belakang. Hutan yang dulu sering kita datangi. Mas, ingat." Suara napas Dika terdengar teratur, menandakan ia sedang berjalan santai. "Di sini enak banget, Mas. Ada air terjun kecil, terus ada burung-burung yang suaranya beda dari biasanya. Aku rekaminnya, biar Mas percaya," Dika melanjutkan. Terdengar suara air mengalir pelan, gemericik yang menenangkan. Kemudian, suara burung bersahutan. Aji mendengarkan dengan seksama, membayangkan wajah adiknya yang pasti sedang tersenyum lebar. Dulu, Aji juga suka menjelajahi hutan itu bersama Dika. Hutan itu adalah tempat pelarian mereka dari segala masalah, tempat di mana mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa harus memikirkan beban keluarga. "Aku nemu jalan baru, Mas. Kayaknya ini jalan yang dulu ayah ceritain. Masih ingat, kan?" Jeda sejenak. Dika tertawa riang. "Aku mau lanjut jalan. Kayaknya seru nih. Nanti malam aku telepon. Ya, Mas." Rekaman berakhir. Aji menatap layar, senyumnya masih belum pudar. Namun, nalurinya sebagai seorang kakak tiba-tiba tergelitik. Ada sesuatu yang janggal. Di antara suara air dan kicauan burung, Aji merasa mendengar sesuatu yang lain. Sesuatu yang samar dan tidak seharusnya ada. Ia memutar ulang pesan itu, telinganya menempel erat pada ponsel. Gemericik air. Kicauan burung. Lalu bisikan. Sangat samar. Seperti suara orang yang berbicara di kejauhan, tapi tidak jelas. Aji mengerutkan dahi. Mungkin hanya suara angin. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi kegelisahan itu seperti duri yang menusuk di bawah kulit. Aji memutar ulang rekaman itu sekali lagi, berkonsentrasi penuh. Kali ini, ia yakin. Itu bukan suara alam. Bisikan itu terdengar seperti suara laki-laki. Aji memutar rekaman itu berulang kali, mencoba mengurai setiap suku kata. Terdengar seperti gumaman yang tidak beraturan, namun Aji merasa bisikan itu ditujukan kepada Dika. Aji mulai panik. Ia segera mengunduh rekaman itu ke komputernya.
Dengan menggunakan perangkat lunak pengolah audio sederhana, ia mencoba membersihkan suara latar, memfokuskan pada bisikan yang samar itu. Suara gemericik air dan kicauan burung perlahan-lahan meredup. Bisikan itu pun menjadi semakin jelas, menggantikan ketenangan alam dengan ketegangan yang menyesakan. Ini bukan tentang kamu, tapi tentang dia. Jantung Aji berdebar kencang. Bisikan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Ia menggeser-geser grafik audio, mencari celah, mencoba menemukan petunjuk. Kemudian, ia menemukan bagian yang aneh. Setelah bisikan itu, ada jeda beberapa detik, diikuti oleh suara yang sangat pelan. Suara itu begitu pelan, nyaris tak terdengar, namun Aji yakin itu adalah suara Dika. Suara yang tercekat, seperti menahan jeritan. Terdengar seperti Dika sedang berusaha untuk tidak bersuara, menahan napas. Lalu rekaman berakhir. Seluruh tubuh Aji menegang. Pikirannya kalut. Ia mencoba menghubungi Dika, tetapi panggilannya tidak terhubung. Jaringan di Kulon Progo memang sering tidak stabil. Tetapi Aji tidak bisa menunggu. Pikirannya melayang pada segala kemungkinan terburuk. Diculik, terjatuh, tersesat. Bisikan itu, jeritan yang tertahan, semua terasa seperti film horor yang menjadi kenyataan. Aji bangkit dari kursinya, tangannya gemetar. Ia meraih kunci motornya, bersiap untuk pergi ke Kulon Progo. Namun, akal sehatnya menahannya. Jarak dari Yogyakarta ke Kulon Progo cukup jauh. Saat ia sampai di sana, mungkin semuanya sudah terlambat. Ia memutar otaknya, mencari solusi lain. Tiba-tiba, ia teringat pada seorang kenalan ayahnya, Pak Budi, yang bekerja di kepolisian di Yogyakarta. Tanpa berpikir panjang, Aji mencari nomornya di ponsel dan segera menelepon. Setelah beberapa kali dering, panggilan itu diangkat. Halo, ini Aji. Pak, anak almarhum Pak Rahardian, ucap Aji dengan napas terengah. Pak Budi, yang sudah pensiun, terdengar ramah. Oh, Aji. Sudah lama tidak dengar kabar. Ada apa, nak? Suaramu kok panik begitu? Aji menjelaskan situasinya, dari pesan suara yang dikirim Dika hingga bisikan dan suara jeritan yang ia yakini ada di dalam rekaman. Pak Budi mendengarkan dengan sabar, sesekali menyela untuk bertanya detail. Bisa kamu kirimkan rekaman itu ke saya, Ji? Biar saya bantu cek, pinta Pak Budi. Aji segera mengirimkan berkas audio yang sudah ia bersihkan. Beberapa menit kemudian, Pak Budi menelepon balik. Suaranya kini terdengar serius. Aji, saya sudah dengar rekamannya. Saya juga dengar bisikan itu. Sepertinya ini bukan hal sepele. Saya akan hubungi rekan saya di kepolisian Kulon Progo. Kamu harus tetap di rumah, jangan kemana-mana. Biar mereka yang tangani. Tapi saya tidak bisa janji mereka akan langsung bergerak. Mereka butuh bukti yang kuat. Ucapan Pak Budi tidak menenangkan Aji sedikit pun. Aji tidak bisa menunggu. Ia harus bertindak. Aji memutuskan untuk nekat. Ia akan berangkat ke Kulon Progo malam itu juga. Tidak peduli seberapa jauh dan berbahaya. Ia memasukkan beberapa pakaian ke dalam ransel, menyiapkan uang tunai seadanya. Ponselnya berdering. Nama Pak Budi kembali tertera di layar. Aji, jangan nekat. Saya sudah hubungi polsek terdekat di sana. Mereka akan segera ke rumah Dika. Saya sudah bilang ke mereka untuk mencari Dika di hutan belakang. Saya juga sudah beritahu mereka tentang rekaman itu. Tunggu kabar dari saya, ya. Aji tidak menjawab, ia hanya menahan napas. Ia merasa lega sekaligus cemas. Setidaknya, ada yang membantunya. Setelah menutup telepon, ia kembali duduk di kursi, menatap layar komputer yang masih menampilkan grafik audio. Bisikan itu terus terngiang, menusuk-nusuk telinganya. Tapi tentang dia. Siapa dia? Apa hubungan dia dengan Dika? Pikiran Aji melayang kembali ke masa lalu. Malam kebakaran. Api yang menjalar, melahap segalanya. Orang tua mereka yang tewas di dalam rumah. Aji tidak pernah bisa melupakan kobaran api yang menari-nari di jendela. Namun,
ada satu hal yang selalu mengganjal di hatinya. Mengapa ayahnya, yang selalu cekatan dan pandai, tidak berhasil menyelamatkan diri? Ia memutar otaknya, mencari solusi lain. Tiba-tiba, ia teringat pada seorang kenalan ayahnya, Pak Budi, yang bekerja di kepolisian di Yogyakarta. Tanpa berpikir panjang, Aji mencari nomornya di ponsel dan segera menelepon. Setelah beberapa kali dering, panggilan itu diangkat. "Halo, ini Aji, Pak." Anak almarhum Pak Rahardian, ucap Aji dengan napas terengah. Pak Budi, yang sudah pensiun, terdengar ramah. "Oh, Aji, sudah lama tidak dengar kabar. Ada apa, Nak? Suaramu kok panik begitu?" Aji menjelaskan situasinya, dari pesan suara yang dikirim Dika hingga bisikan dan suara jeritan yang ia yakini ada di dalam rekaman. Pak Budi mendengarkan dengan sabar, sesekali menyela untuk bertanya detail. "Bisa kamu kirimkan rekaman itu ke saya, Ji? Biar saya bantu cek," pinta Pak Budi. Aji segera mengirimkan berkas audio yang sudah ia bersihkan. Beberapa menit kemudian, Pak Budi menelepon balik. Suaranya kini terdengar serius. "Aji, saya sudah dengar rekamannya. Saya juga dengar bisikan itu. Sepertinya ini bukan hal sepele. Saya akan hubungi rekan saya di kepolisian Kulon Progo. Kamu harus tetap di rumah, jangan kemana-mana. Biar mereka yang tangani. Tapi saya tidak bisa janji mereka akan langsung bergerak. Mereka butuh bukti yang kuat." Ucapan Pak Budi tidak menenangkan Aji sedikit pun. Aji tidak bisa menunggu. Ia harus bertindak. Aji memutuskan untuk nekat. Ia akan berangkat ke Kulon Progo malam itu juga. Tidak peduli seberapa jauh dan berbahaya. Ia memasukkan beberapa pakaian ke dalam ransel, menyiapkan uang tunai seadanya. Ponselnya berdering. Nama Pak Budi kembali tertera di layar. "Aji, jangan nekat. Saya sudah hubungi polsek terdekat di sana. Mereka akan segera ke rumah Dika. Saya sudah bilang ke mereka untuk mencari Dika di hutan belakang. Saya juga sudah beritahu mereka tentang rekaman itu. Tunggu kabar dari saya, ya." Aji tidak menjawab, ia hanya menahan napas. Ia merasa lega sekaligus cemas. Setidaknya, ada yang membantunya. Setelah menutup telepon, ia kembali duduk di kursi, menatap layar komputer yang masih menampilkan grafik audio. Bisikan itu terus terngiang, menusuk-nusuk telinganya. Tapi tentang dia. Siapa dia? Apa hubungan dia dengan Dika? Pikiran Aji melayang kembali ke masa lalu. Malam kebakaran. Api yang menjalar, melahap segalanya. Orang tua mereka yang tewas di dalam rumah. Aji tidak pernah bisa melupakan kobaran api yang menari-nari di jendela. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di hatinya. Mengapa ayahnya, yang selalu cekatan dan pandai, tidak berhasil menyelamatkan diri? Aji menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk itu. Fokusnya sekarang adalah Dika. Dika harus ditemukan, apapun yang terjadi. Ia tidak akan membiarkan adiknya lenyap seperti orang tua mereka. Tidak akan pernah. Aji menatap peta digital di komputernya, mencari rute tercepat ke Kulon Progo. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di sana. Mungkin hanya kesalahpahaman. Mungkin Dika hanya bermain-main. Tetapi naluri seorang kakak berkata lain. Naluri itu berteriak bahwa adiknya dalam bahaya. Dan ia harus datang, apapun yang terjadi. Aji kembali meraih ranselnya, memasukkan sebuah senter kecil dan sebotol air. Ia harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Ia akan tetap berangkat. Ia tidak akan membiarkan Dika sendirian di kegelapan. Tidak lagi, malam itu, jalanan dari Yogyakarta menuju Kulon Progo terasa panjang dan mencekam bagi Aji. Hujan rintik mulai turun, membuat laju motornya melambat. Pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan buruk tentang Dika. Ia membayangkan adiknya terjebak, kedinginan, atau yang paling mengerikan, disakiti oleh seseorang. Semua skenario itu terasa begitu nyata, seolah rekaman suara yang ia dengar adalah trailer dari sebuah tragedi yang akan datang. Setibanya di desa, suasana terasa sepi. Lampu-lampu jalanan redup,
hanya menyinari jalanan yang basah. Aji memarkir motornya di depan rumah mereka, sebuah bangunan sederhana dengan halaman depan yang ditumbuhi pohon jambu. Lampu di dalam rumah menyala. Aji merasa lega. Mungkin Dika sudah pulang. Mungkin semua ini hanya kesalahpahaman. Namun, saat ia membuka pintu, ia menemukan 2 orang polisi dan seorang perangkat desa yang ia kenal, Pak RT. Wajah mereka serius, dan Dika tidak ada di sana. Jantung Aji kembali berdebar kencang. "Aji, kamu sudah sampai," sapa Pak RT, suaranya terdengar prihatin. "Kami sudah di sini sejak sejam yang lalu." Ponsel Dika ada di dalam rumah, tergeletak di meja. Aji langsung menuju meja, melihat ponsel Dika yang tergeletak. Layarnya mati. Ia mencoba menyalakannya, tetapi ponsel itu kehabisan daya. Ia menatap para polisi dengan tatapan penuh tanya. "Kami sudah menyisir sebagian hutan di belakang rumah, tapi tidak menemukan Dika," kata salah satu polisi. "Kami juga mencoba menghubungi beberapa teman Dika, tapi tidak ada yang tahu di mana dia. Kami akan melanjutkan pencarian besok pagi." "Besok pagi?" seru Aji, suaranya meninggi. "Bagaimana kalau Dika dalam bahaya? Setiap detik itu berharga, Pak." "Kami mengerti, Nak," jawab polisi itu dengan tenang. "Tapi malam hari di hutan itu sangat berbahaya. Jalannya sulit dan gelap. Akan lebih efektif jika kita mulai pencarian besok pagi. Kami sudah mengirimkan tim untuk memeriksa kemungkinan Dika pergi ke tempat lain." Aji merasa frustrasi. Ia ingin berteriak, memaksa mereka untuk melanjutkan pencarian, tetapi ia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Ia merasa sendirian dan tak berdaya. Ia kemudian meminta izin untuk melihat-lihat di dalam rumah, di dalam kamar Dika. Semua terlihat rapi. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau paksaan. Di atas meja belajarnya, ada sebuah buku harian kecil dengan sampul kulit. Aji merasa ragu untuk membacanya. Itu adalah privasi Dika. Tetapi di tengah keputusasaan ini, Aji merasa ia harus melakukannya. Ia harus menemukan petunjuk apapun. Ia membuka buku harian itu. Tulisan tangan Dika yang rapi memenuhi setiap halaman. Dika menulis tentang banyak hal, tentang kebun mereka, tentang pohon-pohon yang ia tanam, tentang rencananya untuk membuat kebun mereka menjadi tempat wisata. Tetapi di halaman-halaman terakhir, ada sesuatu yang berbeda. Nada tulisannya berubah. Menjadi lebih gelap, lebih penuh dengan konflik batin. "Hari ini aku kembali ke hutan itu. Hutan tempat rahasia ayah terkubur. Aku sudah menemukan petunjuk baru. Sebuah jalan kecil yang mengarah ke pondok tua. Aku harus mencari tahu. Aku harus membuktikan bahwa ayah tidak bersalah. Bahwa apa yang terjadi malam itu bukanlah seperti yang mereka ceritakan." Jantung Aji berdetak kencang. Ia membaca kalimat itu berulang kali. Ayah tidak bersalah. Apa yang terjadi malam itu bukanlah seperti yang mereka ceritakan? Apa maksudnya? Selama ini, Aji percaya bahwa kebakaran itu adalah kecelakaan. Sebuah korsleting listrik yang tragis. Tetapi tulisan Dika seolah-olah mengisyaratkan hal lain. Aji membalik halaman. "Aku tidak tahu harus percaya pada siapa." Kata-kata mereka itu tidak masuk akal. Ayah tidak akan pernah melakukan itu. Ayah mencintai ibu. Aku harus membongkar kebenaran ini. Demi ayah, demi ibu, dan demi masa depan kita, Mas Aji. Aji tertegun. Tulisan itu mengacak-acak ingatannya. Ia memejamkan mata, berusaha mengingat kembali malam kebakaran itu. Ayahnya yang berteriak-teriak dari dalam rumah, memintanya untuk menjauh. Ibunya yang terperangkap di dalam, jeritannya yang menusuk telinga. Kenangan itu adalah mimpi buruk yang selalu menghantuinya, dan kini Dika seolah-olah ingin membangunkannya dari mimpi itu, hanya untuk menamparnya dengan kenyataan yang lebih kejam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Salah satu polisi kembali masuk. "Pak Budi menelepon," katanya kepada rekannya. "Dia meminta kita untuk mencari ransel Dika di sekitar air terjun kecil di hutan." Aji mengalihkan pandangannya dari buku harian itu. Ia langsung teringat pada rekaman suara Dika. Ransel itu mungkin berisi petunjuk lain.
Polisi itu menunjukkan foto yang dikirimkan Pak Budi, sebuah foto air terjun kecil yang dikirimkan Dika kepada Aji beberapa hari yang lalu. Aji mengangguk, mengenali tempat itu. Ia menawarkan diri untuk ikut mencari, tetapi polisi itu menolak. Ini sudah terlalu malam. Kami akan berangkat saat fajar. Kamu beristirahat saja. Kami akan mengabari jika ada perkembangan. Aji terpaksa menurut. Ia merasa tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk menunggu di ruang tamu, berharap ada kabar baik. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara mobil dari luar. Polisi dan Pak RT sudah pergi. Aji sendirian. Ia kembali membuka buku harian Dika. Ada sebuah halaman yang menarik perhatiannya. Halaman itu tidak berisi tulisan, melainkan sebuah sketsa yang digambar dengan rapi. Itu adalah peta. Peta hutan di belakang rumah mereka, dengan tanda silang di salah satu titiknya. Di bawah peta, ada tulisan kecil. Pondok tua, tempat ayah menunggu. Aji merasa dadanya sesak. Ia melihat jam di dinding. Pukul 11 malam. Ia tidak bisa menunggu sampai pagi. Ia harus pergi ke sana. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia harus menemukan adiknya. Dengan tekad yang bulat, Aji memasukkan buku harian itu ke dalam tasnya. Ia mengambil senter dan sebotol air. Ia berjalan keluar rumah, menuju motornya. Aji tidak lagi memikirkan bahaya. Pikirannya hanya terfokus pada Dika dan kebenaran yang tersembunyi. Di tengah kegelapan, Aji mengendarai motornya menuju hutan. Ia mengikuti jalan setapak yang ia tahu dari masa kecilnya. Setiap langkahnya terasa berat, diiringi suara jangkrik yang menusuk telinga. Ia mencoba mengikuti peta yang dibuat Dika, tetapi hutan di malam hari terasa sangat berbeda. Pohon-pohon terlihat seperti bayangan-bayangan menakutkan, dan suara-suara aneh membuat bulu kuduknya merinding. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, Aji tiba di dekat sebuah air terjun kecil. Ia mencari-cari ransel Dika, tetapi tidak menemukannya. Namun, di bawah sebuah batu besar, ia menemukan sesuatu yang lain. Sebuah buku catatan kecil yang basah dan kotor. Ia membukanya, dan di dalamnya, ia menemukan rekaman suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Rekaman itu bukan dari Dika, melainkan rekaman percakapan yang samar. Aji menekan tombol putar. Kamu yakin bisa melakukannya? Suara seorang laki-laki terdengar. Aji terkejut. Suara itu terasa familiar, tetapi ia tidak bisa mengingatnya. Aku yakin, ya. Kita harus membuka mata Mas Aji. Dia sudah terlalu jauh, jawab sebuah suara yang terdengar seperti Dika, tetapi lebih dewasa. Ayah? Panggilan itu membuat Aji terpaku. Ayahnya sudah meninggal. Ini tidak mungkin. Tapi ini berbahaya. Kamu bisa kehilangan dia. Selamanya, suara laki-laki itu melanjutkan. Aku tahu. Ya, tapi ini adalah satu-satunya cara. Dia harus tahu kebenaran tentang malam itu, tentang brankas itu, tentang semuanya. Rekaman itu berhenti. Aji merasa pusing. Peta di buku harian Dika, rekaman suara dari buku catatan yang basah, dan panggilan, Ayah, semua itu mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan, ayah mereka masih hidup. Dan Dika sudah mengetahui rahasia ini sejak lama. Aji kini berada di tengah hutan yang gelap, dengan beban kebenaran yang perlahan-lahan menghancurkannya. Ia harus segera menemukan Dika. Ia harus mendapatkan jawaban. Semua kenangan tentang kematian orang tuanya yang selama ini ia yakini sebagai kecelakaan, kini berubah menjadi sebuah misteri yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Ia harus menemukan Dika sebelum ia terlambat, sebelum rahasia yang terpendam selama bertahun-tahun itu menelan mereka berdua. Aji terus berjalan, mengikuti instingnya, menuju kegelapan yang lebih dalam. Aji berdiri membeku di tengah hutan yang pekat. Kabut tipis mulai turun, memeluk pepohonan tinggi yang seolah bisu menyaksikan kebingungannya. Suara percakapan dari rekaman yang ia temukan terus berputar di kepalanya. Ya! Panggilan itu bagaikan palu godam yang menghancurkan seluruh ingatan yang selama ini ia bangun. Ayahnya masih hidup. Dika mengetahuinya. Selama ini, Dika merahasiakannya.
Pengkhianatan yang terasa begitu menusuk. Aji menatap peta yang dibuat Dika di buku harian. Jalan yang berliku, mengarah ke sebuah tanda silang dengan tulisan, Pondok Tua. Amarah dan kekhawatiran bercampur aduk di dalam dirinya. Ia harus menemukan Dika, bukan hanya untuk memastikan adiknya baik-baik saja, tetapi juga untuk menuntut penjelasan. Aji melanjutkan perjalanannya, senternya menyorot jalanan yang licin. Setiap bayangan yang bergerak, setiap suara binatang malam, terasa seperti ancaman. Ia mengikuti petunjuk di peta dengan hati-hati. Semakin dalam ia melangkah, semakin ia merasa seolah kembali ke masa lalu. Hutan ini, tempat ia dan Dika sering bermain, kini terasa asing dan penuh misteri. Setelah berjalan selama hampir 2 jam, Aji melihat cahaya samar di kejauhan. Sebuah pondok tua, persis seperti yang digambarkan Dika. Aji mematikan senternya dan mendekat dengan langkah pelan. Ia mengintip dari balik semak-semak. Di dalam pondok yang kecil itu, seorang laki-laki paruh baya duduk di samping perapian yang menyala redup. Wajahnya kurus, rambutnya memutih, dan pandangannya kosong. Meskipun kondisinya memprihatinkan, Aji yakin itu ayahnya, Rahardian. Aji merasa dadanya sesak. Ia melihat ayahnya, yang ia pikir sudah tiada, duduk di sana, hidup dan bernapas. Tetapi di mana Dika? Aji mengamati sekeliling. Pondok itu sepi. Hanya ada ayahnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aji menoleh dan melihat seorang polisi berjalan ke arahnya. Aji, akhirnya kami menemukanmu, kata polisi itu. Kami melacak sinyal telepon dari rekaman yang kamu berikan ke Pak Budi. Sinyal itu mengarah ke pondok ini. Tapi ponselnya ada di tangan ayahmu. Aji menatap polisi itu dengan pandangan kosong. Ayah saya. Polisi itu mengangguk. Ya, kami tahu. Ini aneh, tapi kita harus menyelidiki. Di mana Dika? Saya tidak tahu, jawab Aji. Mereka berdua masuk ke dalam pondok. Rahardian menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada ketakutan, ada kesedihan, tetapi juga ada kelegaan. Anda, ayah Dika dan Aji, tanya polisi itu. Rahardian mengangguk pelan. Di mana anak Anda, Dika? Kami mendapat laporan bahwa ia hilang. Rahardian tidak menjawab, ia hanya menatap Aji. Tatapannya penuh penyesalan. Aji maju selangkah. Yah, di mana Dika? Apa yang terjadi? Mengapa ayah bersembunyi di sini? Rahardian hanya menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak bisa memberitahumu, Nak. Aku tidak bisa. Polisi itu mendekat, memeriksa kondisi Rahardian. Dia tidak dalam kondisi yang baik. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Aji merasa frustrasi. Ia butuh jawaban. Tetapi ia juga melihat kondisi ayahnya yang rapuh. Aji tahu ia tidak bisa memaksa. Saat polisi itu sedang sibuk memeriksa Rahardian, Aji melihat sebuah kertas tergeletak di samping perapian. Kertas itu terlipat rapi, dan di atasnya tertulis, untuk Mas Aji. Aji mengambil kertas itu. Ia membukanya, dan tulisan tangan Dika yang familiar menyambutnya. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pesan dari Dika. Mas Aji, jika Mas membaca ini, berarti aku sudah berhasil. Maafkan aku, Mas, karena aku harus melakukan ini. Aku tahu Mas pasti bingung dan marah. Tapi Mas harus tahu kebenaran, bukan hanya dari cerita yang Mas dengar dari orang lain. Ayah tidak bersalah dalam kebakaran itu. Ayah sebenarnya ingin membongkar kejahatan pamannya, Paman Rahmat. Ayah menemukan bukti bahwa Paman Rahmat menggelapkan uang perusahaan dan menyembunyikannya. Paman Rahmat yang membuat kebakaran itu, Mas. Ia ingin membunuh ayah dan ibu agar rahasianya tidak terbongkar. Aji tertegun. Paman Rahmat? Pamannya yang selalu ramah dan baik hati? Ayah dari sepupu yang sangat ia sayangi? Aji mengingat-ingat. Paman Rahmat adalah salah satu orang yang paling berduka saat orang tua mereka meninggal. Ia juga yang paling banyak membantu saat pemakaman. Tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Ayah berhasil keluar, Mas.
Tapi ia terluka parah. Ia bersembunyi di sini agar Paman Rahmat tidak menemukannya. Ayah juga menyembunyikan bukti-bukti penting di brankas keluarga kita. Brankas itu bukan berisi harta karun, Mas. Itu berisi bukti pengkhianatan Paman Rahmat. Selama ini, aku selalu merasa ada yang salah dengan cerita itu. Aku terus mencari petunjuk. Aku menemukan jalan setapak ini. Aku menemukan ayah. Tapi ia tidak mau kembali. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan ibu. Ia juga takut Paman Rahmat akan mengincar kita. Aku tahu Mas pasti bertanya-tanya, di mana aku sekarang? Jangan khawatir, Mas. Aku baik-baik saja. Aku pergi untuk menjemput Paman Rahmat. Aku akan menyeretnya ke sini. Ia harus menghadapi kenyataan. Pesan itu berakhir. Aji merasa dunia di sekitarnya runtuh. Semua yang ia yakini selama ini ternyata adalah kebohongan. Kebakaran itu bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan yang disengaja. Dan pelakunya adalah Paman Rahmat. Aji merasa mual. Ia mengingat semua kebaikan Paman Rahmat, semua bantuan yang diberikan Paman Rahmat. Semua itu hanyalah topeng. Ia menatap ayahnya yang kini sudah tertidur di pangkuan polisi. Lalu ia menatap pondok yang gelap, seolah mencari-cari jejak Dika. Dika pergi menjemput Paman Rahmat. Sebuah gagasan yang sangat nekat. Dika tidak tahu betapa berbahayanya Paman Rahmat. Aji mengalihkan pandangannya keluar jendela. Hutan yang sebelumnya tampak menakutkan, kini terasa seperti medan perang. Ia harus segera menemukan Dika. Ia tidak akan membiarkan adiknya menghadapi Paman Rahmat sendirian. Ia tidak akan membiarkan Dika menjadi korban pengkhianatan yang sama. Aji bertekad, ia akan melindungi adiknya, apapun yang terjadi. Pagi di Kulon Progo datang membawa kabut tebal yang menyelimuti hutan. Tim polisi telah tiba di pondok tua dan membawa Rahardian, ayah Aji dan Dika, ke rumah sakit. Aji menolak untuk ikut. Pikirannya hanya terfokus pada Dika dan Paman Rahmat. Aji membaca kembali surat Dika. Setiap kata terasa menusuk. Selama ini ia mempercayai Paman Rahmat, sosok yang dianggapnya penyelamat keluarga, ternyata adalah penjahat yang bertanggung jawab atas kematian ibu mereka. Aji mengendarai motornya kembali ke desa, hatinya dipenuhi amarah dan kebingungan. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia hanya tahu satu hal, ia harus menemukan Dika sebelum adiknya melakukan hal yang bodoh. Saat ia tiba di rumah mereka, ia melihat sebuah mobil terparkir di depan. Itu adalah mobil Paman Rahmat. Jantung Aji berdebar kencang. Ia memarkir motornya dan masuk ke dalam. Di ruang tamu, Paman Rahmat duduk di sofa, tatapannya kosong. Dan di depannya, Dika berdiri, memegang sebuah tas laptop kecil. "Dika," seru Aji. Dika menoleh. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, justru ada ketegasan yang belum pernah Aji lihat sebelumnya. "Mas Aji, akhirnya Mas datang," katanya. Aji berjalan mendekat, menatap Paman Rahmat. "Paman, kenapa Paman di sini?" Paman Rahmat menunduk, tidak berani menatap Aji. Dika tersenyum sinis. "Biar aku yang jelaskan, Mas. Aku sudah menjemputnya." Dika menaruh tas laptop itu di meja. Isinya bukti-bukti yang ayah temukan. Laporan keuangan yang dipalsukan, dokumen penggelapan, dan rekaman percakapan Paman Rahmat dengan ayah di malam kebakaran. Paman Rahmat mencoba menyuap ayah agar tidak melaporkannya, tetapi ayah menolak. Karena panik, Paman Rahmat membakar rumah kita. Aji menatap Paman Rahmat, tidak percaya. "Paman, kenapa?" Paman Rahmat akhirnya mengangkat wajahnya, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak punya pilihan, Ji. Perusahaan sudah bangkrut. Aku butuh uang untuk menyelamatkan keluargaku." "Lalu kenapa Paman harus membakar rumah? Kenapa Paman membunuh ibu?" teriak Aji, suaranya pecah. "Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin menakut-nakuti ayahmu." "Tapi api membesar begitu cepat," jawab Paman Rahmat. Aji merasa mual. Semua kebaikan, semua perhatian Paman Rahmat hanyalah sebuah sandiwara. Paman harus bertanggung jawab atas perbuatan Paman," ucap Aji. "Mas Aji,
Dika menyela. Paman Rahmat sudah mengakui semuanya. Tapi ini bukan hanya tentang dia. Aji menoleh ke Dika. Apa maksudmu? Dika mengangkat tas laptop itu. Ini juga tentang warisan kita. Tentang berangkas yang selama ini tidak pernah Mas buka. Apa hubungannya dengan berangkas itu? Tanya Aji, bingung. Mas pikir, selama ini ayah dan ibu tidak punya apa-apa? Warisan yang ayah tinggalkan bukan cuma rumah dan kebun ini, Mas. Ayah dan ibu punya aset di luar kota, sebuah perusahaan kecil yang mereka bangun dari nol. Ayah sengaja menyembunyikannya di berangkas itu agar Paman Rahmat tidak tahu, jelas Dika. Dan berangkas itu berisi kunci dan surat-surat kepemilikan. Selama ini, Mas terlalu sibuk dengan ambisi di kota. Mas mengabaikan warisan ini, mengabaikan ayah, mengabaikan aku. Aji terpaku. Ia tidak menyangka. Selama ini ia berpikir bahwa mereka hanya mewarisi rumah sederhana ini. Ia merasa bersalah. Ia terlalu tergesa-gesa meninggalkan desa, terlalu sibuk dengan kehidupan barunya, hingga melupakan Dika dan warisan yang sebenarnya. Lalu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Tanya Aji. Aku sudah mencoba, Mas. Tapi Mas terlalu sibuk. Ponsel Mas selalu tidak aktif, pesan-pesan dariku tidak pernah Mas balas. Mas bahkan tidak pernah datang menjengukku, jawab Dika. Suaranya bergetar. Mas hanya peduli pada tugas dan ambisi Mas sendiri. Aku sengaja membuat skenario ini, Mas. Aku ingin Mas datang ke sini. Aku ingin Mas tahu kebenaran. Aji merasa tertampar. Kata-kata Dika seperti cermin yang memantulkan semua kesalahannya. Ia telah mengabaikan adiknya, melupakan janji-janji yang mereka buat di bawah pohon jambu di halaman belakang. Jadi, kamu tidak diculik? Rekaman itu, bisikan itu, semua itu rekayasa, tanya Aji, suaranya parau. Dika mengangguk. Itu ayah. Dia ada di hutan bersamaku. Aku sengaja membuat rekaman itu agar Mas panik. Aku tahu Mas akan melacaknya. Aku tahu Mas akan datang ke sini. Dan sekarang, Mas tahu semuanya. Aji merasa dunianya hancur berkeping-keping. Bukan hanya Paman Rahmat yang mengkhianatinya, tetapi juga adiknya sendiri. Pengkhianatan Dika terasa jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Paman Rahmat. Lalu, sekarang apa maumu? Tanya Aji, suaranya dingin. Aku ingin Mas menyerahkan berangkas itu. Aku akan mengurusnya. Aku akan mengelola warisan kita, menggunakan sebagian untuk membantu masyarakat desa, jawab Dika dengan tatapan penuh tekad. Mas bisa kembali ke kota, melanjutkan impian Mas. Anggap saja ini sebagai pembalasan. Mas sudah mengabaikanku begitu lama. Aji menatap adiknya. Sosok yang selama ini ia kira polos dan lugu, ternyata memiliki ambisi tersembunyi. Dika telah merencanakan semuanya. Ia memanipulasi Aji, menggunakan rasa bersalah Aji untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Aji menoleh ke Paman Rahmat, lalu ke Dika. Ia dihadapkan pada pilihan sulit. Melaporkan Paman Rahmat ke polisi, yang berarti ia juga harus mengungkapkan semua kebenaran, termasuk tentang Dika. Atau ia bisa diam, menerima tawaran Dika, dan membiarkan Paman Rahmat bertanggung jawab. Aku tidak bisa melakukan itu, Dika, kata Aji, suaranya serak. Paman harus menghadapi hukum. Dan kamu sudah keterlaluan. Aku tidak peduli, Mas, seru Dika. Aku akan tetap melaporkan Paman Rahmat ke polisi. Aku tidak butuh bantuan Mas. Tapi berangkas itu milikku. Aku yang menemukan kebenaran ini. Aku yang seharusnya memegang kendali. Dika mengeluarkan sebuah kunci kecil dari sakunya. Ini kunci berangkas itu. Ayah memberikannya kepadaku. Aku akan mengurus semuanya. Aji merasa kalah. Ia menatap adiknya, tidak lagi mengenali sosok yang berdiri di depannya. Dika telah berubah. Ia bukan lagi adik kecilnya yang lugu. Ia adalah orang yang licik, penuh perhitungan, dan ambisius. Sama seperti dirinya, hanya saja Dika lebih pandai menyembunyikannya. Aji akhirnya mengangguk. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Terserah kamu, katanya, lalu ia berbalik, meninggalkan Dika dan Paman Rahmat di ruang tamu.
Aji berjalan keluar rumah, menatap langit yang kini mulai cerah. Ia kini sendirian. Ayahnya ada di rumah sakit, Paman Rahmat akan menghadapi hukum, dan adiknya kini berada di sisi yang berbeda. Aji menyadari bahwa selama ini, ia tidak benar-benar tahu siapa Dika. Dan ia juga menyadari bahwa ia telah kehilangan Dika selamanya. Beberapa bulan kemudian, Dika berhasil melaporkan Paman Rahmat ke polisi. Berkat bukti-bukti yang ia berikan, Paman Rahmat akhirnya dijebloskan ke penjara. Ayah Aji dan Dika, Rahardian, perlahan-lahan pulih dan kini tinggal bersama Dika. Dika berhasil membuka brankas itu dan menemukan semua aset yang ditinggalkan orang tua mereka. Ia menggunakan warisan itu untuk membangun sebuah yayasan sosial di desa yang bertujuan membantu masyarakat miskin. Dika menjadi pahlawan di mata masyarakat desa. Mereka menganggapnya sebagai sosok yang berbakti, yang peduli pada lingkungan dan sesama. Namun, Aji tahu, di balik citra itu, ada ambisi tersembunyi yang lebih besar. Dika kini menguasai segalanya, dari harta hingga nama baik keluarga mereka. Aji kembali ke Yogyakarta, mencoba melanjutkan hidupnya. Ia menyelesaikan kuliah arsitekturnya, tetapi ia tidak pernah merasa utuh. Ia sering memutar kembali rekaman suara dari Dika. Suara tawa yang riang, disusul bisikan yang menusuk, dan jeritan tertahan. Itu semua adalah awal dari kehancuran yang tak terduga. Aji menyadari bahwa bisikan itu bukan hanya berisi rahasia, tetapi juga peringatan. Peringatan tentang bahaya yang datang dari orang yang paling ia cintai. Dan ia, dengan segala ambisinya, telah mengabaikan peringatan itu. Cerita ini berakhir, tetapi konflik di antara mereka tidak akan pernah selesai. Mereka adalah dua saudara yang dipisahkan oleh pengkhianatan, ambisi, dan kebohongan yang bersembunyi di balik sebuah pesan suara. Aji kini harus mencari jalan hidupnya sendiri, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan, dan jauh dari Dika, sosok yang ia pikir ia kenal, tetapi ternyata adalah orang asing.